Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang beberapa istilah yang penting yang berkaitan dengan hadis sahih. Yang pertama adalah istilah al-muhkam wa mukhtaliful hadis. Kemudian yang kedua tentang bagaimana metode ulama atau cara-cara ulama ketika melihat dua hadis yang secara zahir maknanya saling berlawanan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita insya Allah akan membahas tentang nasikh dan mansuh di dalam hadis. Yang pertama adalah istilah al-muhkam dan mukhtaliful hadis. Pertama tentang ta'riful muhkam. Huwa al-hadis al-maqbul alladzi salima min mu'aradati mithlihi, yaitu hadis yang makbul. Maknanya adalah hadis yang sahih atau yang hasan. Alladzi salima min mu'aradati mithlihi, yang hadis tersebut tidak didapati hadis lain yang maknanya secara zahir melawan atau bertentangan dengan hadis tersebut. Wa aktsarul ahadits min hadzal nau'i, dan mayoritas hadis itu memang termasuk muhkam jika dibandingkan dengan yang nanti mukhtaliful hadis. Wa ammal ahadits al-muta'aridah al-mukhtalifah, adapun hadis yang makbul, sahih atau hasan, kemudian ditemukan hadis lain yang sederajat sahih atau hasan dan maknanya secara zahir berlawanan atau bertentangan dengan hadis yang pertama, fahiya qalilatun bin nisbati li majmu'il ahadis, itu sedikit jika melihat dari presentasi semua hadis-hadis Nabi. Ta'rifu mukhtalifil hadis, definisi mukhtaliful hadis. Apa itu mukhtaliful hadis? Wa al hadis al maqbul, yaitu hadis yang makbul, hadis sahih atau hadis hasan, al mu'arad bimithlihi. Tetapi ada hadis lain yang sama-sama makbul, dan maknanya secara zahir melawan atau bertentangan dengan hadis yang pertama secara zahir. Akan tetapi ma'a imkanil jam'i bainahuma, tetapi dua hadis yang seakan-akan berlawanan secara zahir ini mungkin atau bisa dikompromikan atau dijam'u, sehingga dua-duanya bisa diamalkan, tidak ditinggalkan salah satu, tidak terjadi nasikh mansuh, tidak terjadi rajih marjuh, tetapi dua-duanya betul-betul bisa dilaksanakan. Ai huwa al hadis as-sahih awil hasan alladzi yaji'u haditsun akharu mithluhu fil martabah wal quwwah. Ini makna dari hadis makbul tadi, yaitu hadis sahih, hadis hasan, yang kemudian datang hadis lain yang tingkatan kekuatannya itu sama, wa yunaqidhu fil ma'na dhahiran, dan maknanya secara zahir ini saling berlawanan, tapi wa yumkinu ayyajma'u baina madlulaihima bisyaklin makbulin, tetapi ulama mampu mengkompromikan atau menjam'u sehingga tidak terjadi nasikh mansuh, tidak terjadi mana yang rajih mana yang marjuh, tetapi dua-duanya sama-sama bisa diamalkan, sehingga hadis ini maksudnya seperti ini, hadis yang lain maksudnya seperti ini, sehingga dua-duanya bisa diamalkan. Dan banyak hadis yang seperti ini, dan kadang-kadang memang ulama bisa berbeda pendapat. Contoh yang populer, misalkan contoh yang populer adalah hadis la adwa wala tiyarota wala hammata. La adwa itu secara zahir ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi firra minal majdhum firaraka minal asad. Firra minal majdhum, larilah engkau dari orang yang memiliki penyakit judam atau kusta, seperti halnya engkau lari dari singa. Nah, ini kan secara zahir seakan-akan saling berlawanan, ya, seakan-akan saling berlawanan. Dan keduanya adalah hadis yang makbul semuanya. Tetapi ulama mampu mengkompromisikan dan menjam'u kedua hadis sehingga tidak berlawanan. Dan itu bisa dilihat di dalam kitab-kitab ulama kita. Dan kadang-kadang menurut sebagian ulama yang lain tidak mampu dijam'u atau dikompromikan. Ya, ada khilaf, ini kan bagian dari ijtihad.
Madza yajibu 'ala man wajada haditsaini muta'aridhaini maqbulaini. Bagaimana sikap ulama ketika melihat dua hadis yang secara zahir saling berlawanan padahal dua hadis tersebut sama-sama makbul. Berbeda apabila yang satu makbul, yang satu dhaif, maka yang dhaif wajib kita tolak. Tetapi ini sama-sama makbul, jadi dari sisi martabah atau tingkatan ini sama-sama kuat. Bagaimana sikap ulama kita? Idza amkana al-jam'u bainahuma ta'ayyana al-jam'u. Langkah pertama adalah dijam'u atau dikompromikan. Oh, misalkan hadis A bunyinya seperti ini, maksudnya seperti ini. Hadis B meskipun secara zahir tampak berlawanan tapi maksudnya seperti ini. Sehingga kedua hadis tersebut bisa kita amalkan bersamaan tanpa harus ada yang dibuang. Wa wajaba al-amalu bihima, karena mampu dikompromikan, mampu dijam'u, maka keduanya diamalkan, tidak boleh dibuang. Wa idza lam yumkin al-jam'u biwajhin minal wujuh, apabila tidak mungkin untuk dikompromikan, dijam'u tidak mungkin, maka ada proses berikutnya. Fa in ulima ahaduhuma nasikhan qaddamnahu wa amilna bihi. Apabila kita tahu hadis ini kemungkinannya adalah nasih, ada yang nasih, ada yang mansuh. Ada yang nasih yang menghapus, ada mansuh, ada yang dihapus. Maka yang nasih yang menghapus kita ambil hadisnya, yang mansuh kita tinggal. Wa tarokna al mansuh. Ini apabila kita tahu mana hadis yang urutnya lebih dahulu ketimbang hadis yang urutnya lebih akhir. Itu caranya adalah dengan metode nasih mansuh. Wa illam yu'lam dzalika rajjahna ahadahuma 'alal akhari biwajhin min wujuhi tarjih. Tetapi apabila kita tidak mengetahui mana yang urutnya lebih dulu dan mana yang urutnya lebih akhir, maka caranya adalah dengan menggunakan tarjih. Dan ini yang melakukan adalah ulama-ulama pakar, ulama-ulama usuliyin atau para mujtahid. Yang tarjih sendiri, wujud tarjih sendiri kata ulama itu mencapai khamsina wajhan au aktsar. Ada lebih dari 50 metode-metode atau cara-cara untuk mentarjih. Mana yang ini mana hadis yang rajih dan mana yang tidak rajih. Kemudian setelah dengan penggunaan tarjih, tsumma amilna birrajih, kita amalkan yang rajih, yang marjuh, yang kalah unggul kita tinggalkan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang nasikhul hadis wa mansukhuhu. Ini sebenarnya juga bukan pembahasan hadis, tetapi pembahasan ilmu usul fiqh. Tapi biasanya ulama juga memasukkan sebagai pelengkap pemahaman di dalam ilmu mustalahil hadis. Ta'rifun naskhi, ya, sebenarnya mudah saja kalau kita sudah memahami ilmu ilmu usul fikih yang dasar-dasar, insya Allah kita juga akan mudah memahami pembahasan yang sedang kita bicarakan ini. Ta'rifun naskhi, apa nasakh? Raf'us syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirin, yaitu syari ini bisa Allah, bisa Rasulullah. Tapi karena ini hadis, yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW, yaitu asyari menghapus hukum hadis yang datang lebih dulu, dihapus dengan hadis yang datang lebih akhir. Karena memang caranya nasikh itu secara umum, saya katakan secara umum, yang datang lebih datang awal itu dinasakh oleh hadis yang datang lebih akhir. Nah, itu makna daripada daripada nasikh mansuh. Wallahu a'lam.